kurang semangat. Apa karena lagi makan ya? Ya, sebenarnya mujahid. Jinmai sermana. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ta'ala idan wujuhakum qibal al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayat. Wa qala ta'ala idan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tama fil jannah. Pertama yang paling utama yang saya cintai, yang saya banggakan, sahabat kami yang mantan Ketua Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Haji Sobiri, kalau nggak salah tentang S2 masa lupa itu. Alhamdulillah beliau masih semangat. Waktu saya mau berangkat haji, beliau semangat masih informasi terkait permasalahan ibadah haji tahun 2007. Padahal kami dari tahun jamaah Cikarang Pusat untuk pelatihan haji baru haji. Allah berkenan para anak yatim di sini. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan hijrah ke Bekasi kota masih aktif semangat. Apalagi warga asli Bekasi yang tinggal di Rawalintah, insya Allah akan bersinergi dengan kami untuk membangun tempat markasnya anak-anak ini, yang insya Allah ke depan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pendidikan formal. Halo, amin Allahumma. Bisa nggak? Bisa, nggak ada nggak bisa. Kalau sudah melangkah ke pendidikan, tidak ada yang susah, karena Allah akan selalu memberikan jiwa pejuang yang tidak ada henti-hentinya ila sampai mati, ila maut menjemputnya. Jadi insya Allah, karena saya lihat generasi utama para pengurus mengganti almarhum Bapak Mujahid, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Mungkin dia akan menjadi insya Allah tetap semangat pengurusnya dan senantiasa Allah berikan keberkahan perjalanan. Amin. Yang saya hormati, yang saya banggakan pula sahabat kami Bapak Nur Patoni, yang seharusnya Pak Danrem WA saya posisi di Magelang. Padahal saya sudah komunikasi dengan beliau sama Pak Horizon itu seminggu yang lalu. Saya berharap dari dia membuat surat supaya jelas waktunya. Begitu hari H saya WA dulu, mau lambat Pak Kiai? Ya nggak apa-apa, ada wakilnya. Insya Allah ada. Alhamdulillah. Kapten Infanteri Nur Patoni ini sebenarnya tadi bukan ngasih sambutan, ceramah beliau. Jadi saya ini hanya nambahin aja. Jelas, luar biasa. Saya kalau ada teknik bisa ceramah, bisa ngaji. Kemarin itu saya undang pesawat di Mekaniga, yang ngaji juga tentara. Patahnya sudah, suaranya enak. Akhirnya kemudian Danrem waktu Pak Susilo pesan sama saya, bahkan saya dapat satu orang
Jadi saya berharap dan sampai oleh beliau ini, insya Allah beliau lebih panjang umur, semangat tadi mengapresiasi anak-anak kami, terutama anak-anak dia. Bisa? Bisa. Alhamdulillah, syukran Pak dan Nabil. Yang saya hormati Ketua Pengurus sekaligus jajarannya India Ihsan Aman ini, yang saya kebetulan dilibatkan langsung Pak Haji Sobirin. Saya ditunjuk sebagai penasehat. Tadinya saya ketua markas yatim di Cikarang Timur. Kemudian saya bukan diri, saya fokus saja di sini karena saya pengacara, pengangguran beberapa acara. Acaranya karena selama di jalan yang baik tasok gitu. Alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan kepada saya, sehingga insya Allah kita support walaupun saya penasehat. Alhamdulillah teman-teman di jajaran yang mempunyai kewenangannya luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Kapten hadir. Nah, saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Gideon Setiawan, yang tadi karena ada Kapolda bermasalah dengan, jadi beliau tidak bisa hadir. Tadinya Pak Bowo, semua sarjana Kompol, Kasat Dimas, namun alhamdulillah Pak Barizur yang hadir mewakili beliau, suka dan kasir, semangat dari beliau, sehingga pada kesempatan ini saya langsung menyampaikan amanahnya kepada Mas Super datang ke depan. Ya, ini ada bingkisan dari Kapolres, langsung ditulis namanya Kapolres, KBP Gideon Adek Setiawan SK SKMU. Beliau menyampaikan ini langsung ke rumah saya. Saya sendiri nggak mau beritahu rumah saya. Alhamdulillah rumah saya ini menerima dan mudah-mudahan. Ya, terima kasih amanah yang sudah saya sampaikan. Kemudian salam sama beliau. Mudah-mudahan si beliau dalam waktu dekat akan hadir di sini seperti Pak Hendra. Nah, dan insya Allah nanti ada kuis. Saya bersama dan Ramil ingin tahu bersama dengan Pak Isofi tadi Kulbatun Minali. Selanjutnya saya hormati dan muliakan para ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa mewakili, Pak Camat mewakili, yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak desa terkait. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, berbarokah, tetap support dia sampai akhir hayat. Amin. Dan saya cintai para wali santri sekaligus insyaallah kalian semua sampaikan oleh ketua tadi, kalian adalah akan menjadi penerus generasi bangsa ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sobirin menjadi salah satu barometer. Betulkah kalian cinta NKRI? Betulkah kalian cinta Islam? Disitulah akan diuji dua hal tadi. Jika berkesempatan yang baik ini, karena tadi sudah ada dua penceramah, yang satu Kapten Infanteri Bapak Nur Fatoni, yang kedua Bapak Haji Sobirin, sehingga berkesempatan ini saya tinggal doa saja. Mau ketawa, cukup. Apalagi udah malam. Apa tunggu-tunggu? Sebelum saya ceramah, insya Allah jam 11 baru selesai. Oh, ketawa lagi. Gak ceramah salah. Oke, sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama salawat dan salam curahkan ke baginda alam kita Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdillah, yang telah mengantarkan kita minat dulumat ilan nur. Dan alhamdulillah dengan nur yang Allah berikan, kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita pada kesempatan kali ini bulan Agustus, yang mana 77 tahun yang lalu banyak pahlawan yang menjadi korban daripada peperangan-peperangan yang terjadi. Bahkan sebelumnya 350 tahun telah dijajah negara kita, tentunya banyak korban para pahlawan kita yang dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berkesempatan yang baik ini, alangkah baiknya bahkan warga negara yang baik adalah yang menghargai pahlawan. Mari kita baca surat Fatihah sebelum saya ceramah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadi salah satu bukti bahwa kita adalah cinta NKRI, dan kita doakan para pahlawan yang berjuang di jalan Allah
besar, akhlak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Terima kasih. Semoga Allah berkenan mengabulkan harapan kita semua. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bahasa yang susah diterjemahkan. Ya bagi. Tapi ini karena negara sudah nulis, maka kita bisa menerjemahkannya. Tulisannya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Untuk bicara pulih, maka insya Allah kita mengapresiasi salah satu ayat yang ada di dalam surat Ar-Ra'd, tepatnya ayat 11, ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah sebuah negara, sebuah kaum, sebuah lingkungan kecuali lingkungan atau negara tersebut merubah sendiri. Kata merubah sendiri, menurut saya Imam Katsir adalah mereka berubah bukan radikal. Mereka berubah ada dua konsep. Tadi sampaikan oleh Pak Kiai Haji Sopiri, kalau kita wama aradal dunia bil ilmi, wama aradal akhirah bil ilmi. Jika dua hal ini kita harus telusuri bersama. Kita akan berubah kalau kita mampu bisa lebih cepat pulih. Salah satunya apa? Ketika terjadi pandemi, apa yang dilakukan pemerintah dengan adanya vaksin, bahkan cuci tangan, disuruh pakai masker, apalagi suruh jaga jarak, apalagi ini kalau kita pakai akal yang nggak mampu pasti emosi, betul? Salaman sunnah, rapat sholat sunnah. Apa yang dilarang? Inilah pentingnya untuk boleh lebih cepat. Sehingga alhamdulillah 2 tahun kita, bahkan haji di cancel 2 tahun, suhujonnya kemana-mana. Apa yang terjadi suhujon? Duit haji kemana nih? Beak baik, jangan berbeak kita. Tahun 20, duitnya di mana? Gak jelas. Pokoknya IKN aja bang. Jangan-jangan jadi dipakai nih 600 kilo. Itu aja. Ini gara-gara pandemi. Tapi kita nikmati sekarang. Setelah vaksin 1, vaksin 2, booster. Maka sekarang ada booster keempat. Kalau dihitung biayanya triliunan itu. Saya berharap pemerintah yang sekarang rezimnya dikuasai oleh mereka itu bersih dari korupsi. Berharap itu betul-betul ini wacana yang mengembangkan untuk pulih lebih cepat. Karena tanpa ada itu tidak mungkin. Sepakat? Jadi kita merubah mabi kaumin hatta. Sampai kata hatta di sini adalah sampai mereka mau. Kata-kata hatta ini cukup luas cara kaidah bahasa. Namun ketika kita bicara pulih lebih cepat, mau nggak mau harus divaksin. Berarti vaksin semua? Yang belum tunjuk tangan. Anak-anak belum vaksin kan? 12 tahun. Di Korea waktu itu WA saya, silahkan datang anak-anak 12 tahun untuk vaksin. Jadi jangan sampai nggak ada yang perlu divaksin. Gratis kok. Nggak kebayang. Kalau ada bayar ngomong sama saya lakukan sama dana langsung. Gratis. Ada dana dari bangsa. Enak dong. Ya, itu yang pertama. Kalau itu lebih cepat. Kemudian kita kenapa kita perintahkan cuci tangan? Itu sunnah. Rasulullah selalu menggambarkan ketika kita makan dengan tangan
dinikahi orang-orang yang bersih, bersih tangan, badan, tangan, semua fisik, bersih hatinya. Jadi tangannya bersih, hatinya harus bersih. Ini kalau ingin pulih cepat, maka kita harus ikuti aturan mereka. Bagaimana kita ingin pulih terhadap kondisi kita ini yang malas bersalat berjamaah, malas baca Quran? Halo, baru ngobrol dewek-dewek, tutup aja ya. Kalau ngobrol di kiri saya tutup ya. Saya tutup. Sebentar. Kalau mau ngobrol, kita tutup aja selesai. Saya juga pengen tidur malam ini. Coba ya. Jadi adik-adik sekalian, jadi kalau di dunia kita ikutin progres apa yang disampaikan oleh pemerintah, ikutin aturan yang ada, insya Allah kita akan, walaupun kita tak tahu, karena kita mati gak ada yang tahu. Alhamdulillah saya salah satu ketua relawan masalah penanganan COVID yang meninggal di rumah. Jadi kalau ada orang meninggal di rumah, saya sampai ke Cibarusah, sampai ke Serang Selatan, Serang Baru. Ketika ada meninggal di rumah, kemudian dari rumah sakit, ambulan alat-alasannya habis, kemudian nakasnya habis, minta saya suruh turun tangan. Tapi alhamdulillah, karena saya ikutin prokes dan saya selalu mohon pada Allah ketika menyentuh jenazah yang kondisi isoma, bahkan mohon maaf, sedih rasanya. Sampai Lurah Mulut, mantan Lurah Mulut Jayamukti meninggal karena COVID, yang dampingi cuma istrinya, anaknya lagi sama, kemudian neneknya lagi sama. Saya bingung, ada 3 orang, tapi yang sudah meninggal adalah almarhum Mulut. Saya bingung sendirian, kasihan. Tapi alhamdulillah diuji Allah, saya prokes, ikutin, dikawal oleh beberapa polisi sampai pemakaman jam 2 malam baru selesai. Artinya apa? Kita yakin dengan kita tetap menjaga posisi kita sesuai aturan yang ada, kita juga ikut vaksin, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan sehat. Karena jatah umur itu rahasia Allah. Kita matinya di mana, kapan, sedang ngapain, itu juga rahasia Allah. Ada orang rajin, katanya matinya tempat gombrong. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berdoa dan kepada Allah, cuma rajin doa di pukul. Berbanyak kasusnya, sampai saya suruh mengambil langsung di tempat prostitusi. Ada lagi yang meninggal lagi mancing, begitu dapat ikan, dimasukin ya, seneng banget ya. Rupanya nyangkut di kabel. Rupanya si pemancingan ini kabelnya panjang, telanjang satu. Dia tarik kalau dapat ikan segede ini ya, seneng banget ini Solo. Gitu ya. Peganglah karena emang pancingan nyangkut. Rupanya itu kabelnya telanjang. Langsung ikannya baik kemana baik. Kurang urusan sampai selesai kuburan. Artinya apa? Kematian itu Allah yang ngatur, kita nggak ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang penting adalah adik-adik sekalian banyak berdoa minta Allah husnul khotimah. Itu soal wabah yang penting kita ikuti prokes yang ada. Bismillah kita selamat. Yang pertama, yang kedua, kalau kita ingin selamat akhirat, maka sholatnya rajin. Baca Al-Quran minimal masopat. Saya berpesan nama adik beberapa bulan yang lalu ketika ada kajian di sini, minimal 1 malam itu 10 ayat masopat. Kalau nggak bisa berubah, lebih cepat. Di dalam perusahaan ada namanya sistem manajemen. Itu yang kita kenal dengan namanya improvement. Jadi kalau yang pernah kerja di perusahaan pasti tahu improvement. Apa itu improvement? Yaitu fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba untuk menjadi yang baik. Ketika improvement dijalankan, maka didukung oleh produk yang baik, etos kerja yang baik, education karyawan yang baik, kemudian disiplin kerja yang baik, dan material juga yang baik, akan menghasilkan yang baik. Demikian kita, kalau kita dapatkan surga, hidup diberkahi, sholatnya dengan baik, puasanya dengan baik, baca Qurannya dengan baik, insya Allah pulih lebih cepat. Sekarang karena bangkit lebih kuat. Bagaimana untuk bisa bangkit lebih kuat? Yang pertama, kita ada 2 yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Sofirin. Kita harus betul. Yang
pertama. Yang kedua, di samping ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah inilah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kalau orang muslim ini bersinergi dengan baik, ikutin aturan Allah dan Rasulnya dengan baik, udah didamaikan ketika ada permasalahan dan perbedaan yang ada, insya Allah rahmat Allah akan dapat. Maka tutup ayatnya adalah la'allakum turhamun. Makanya Allah dalam tutup kalimat ini adalah menjadi kekuatan kita bahwa kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi katakan ada radikalisme dan sebagainya, karena mereka ini terdoktrin bukan ukhuwah Islam dan ukhuwah wataniyah itu tidak ada. Yang kita kenal adalah ukhuwah wataniyah. Ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga kalau dalam Al-Quran disebutkan vertikalnya adalah hablum minallah, horizontalnya hablum minannas. Subhanallah pada hafal semua. Makanya sebelum saya lanjutkan, insyaallah 10 menit saya ada kuis. Jadi yang bisa insyaallah sudah disiapkan, karena tadi ada salah satu donatur pada saya. Insyaallah sudah siapkan. Ya saya ingin kuis. Ya, untuk menyemangati apa? Yaitu menyemangati bangkit lebih kuat. Saya berharap ada ini dijelaskan oleh Pak Dan Ramil tadi, yang mau jadi tentara kita SMP kelas 1 maka harus kuat fisik. Bagaimana supaya kuat? Banyak berolahraga. Yang kedua, silaturahim dengan jajaran terkait yang mempunyai kewenangan. Bahkan Kapolres yang lama, Pak Asep Samudra, yang pernah kita undang kalau nggak salah, anak-anak yang saya undang ke Masjid Amanah, itu ada sebenarnya sekarang sudah brigjen. Dan saya alhamdulillah kemarin ketemu ketika acara di Mabes Polri, dan beliau berpesan, gimana anak-anak Pak Kiai? Alhamdulillah sehat, sudah brigjen dia. Jadi beliau pesan, kalau memang ada anak-anak yang jadi polisi, tadi aku sampaikan oleh Pak Dan Ramil, itu latihan dari SMP kelas 1. Insya Allah beliau siap membantu merekomendasikan, dan beliau sekarang ini sudah brigjen. Dan saya ketemu langsung sama beliau. Bahkan Pak Awaludin sudah ketemu juga, beliau sudah irjen. Karena waktu itu saya diundang juga sama beliau. Sehingga ada sekalian SMP kelas 1 tulis tangan. Ya, tulis tangan. Siapa yang jadi tentara, polisi, kalau pengen, pertama bawa pesan banyak berolahraga. Yang kedua, konsumsi banyak minum air putih bersih. Ya, banyak berolahraga, jangan makan makanan yang sifatnya kayak snack, karena nanti akan dites kesehatan kalian semua. Jadi sekarang banyak olahraga, banyak jogging, ya. Siap? Ya. Mau jadi tentara, mau jadi polisi sama. Persiapannya kalau menjadi tentara, orang juga tempat berlibat. Jadi kalau pengen itu badannya steril, datang ke Korem, bilang propos sama saya, kenal semua, pasti dikasih gratis, nggak bayar. Mau begini mau ngangkat begini, ada semua ada. Itu luar biasa. Waktu pertama membangun itu ngobrol sama saya itu Pak Susila sama apa itu, luar biasa. Alhamdulillah sekarang ada. Kemudian yang kedua, kalau di tentara di sini Korem ada, di Dan Ramil juga ada. Udah disiapkan kata beliau, buat jogging juga ada. Jadi kalau ingin sehat, ya, ingin jiwa mensana, impor, koresana. Jadi jiwa sehat, tumbuh dan punya sehat. Bagaimana caranya? Konsumsi makanannya halal. Banyak minum air putih nggak apa-apa, lebih baik. Paling air hangat enak itu. Buat paru-paru enak, pentingnya semuanya enak. Itu pesan Bapak satu itu. Ya, supaya apa? Bangkit lebih kuat. Jadi kalian bangkit tapi nggak berolahraga memble. Karena angin kan masuk angin. Sekolah aja gak masuk angin, nggak masuk. Jangan sampai. Kemarin saya belum mati apa ilah kita sampaikan oleh Ahina itu. Beliau anak-anak kesan amanah banyak yang tempat saya katanya. Saya bilang kalau dibantu Kiai, itu anak buah saya. Oh siap. Kemarin waktu di Mabes Polri berdua sama beliau. Hadiran beliau berdua saya.
Alhamdulillah sinergi dengan beliau. Selanjutnya ada di sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, kalian juga pola tidurnya yang benar. Kemudian yang ketiga tadi HP. Yang punya HP siapa? Halo, tunjuk tangan yang punya HP nggak apa-apa. Tidak dilarang punya HP, tapi tunjuk tangan. Bapak pesan dua hal tadi pada Anda sampaikan. Kalau HP itu ibarat senjata. Kalau senjata itu disalahgunakan maka terjerumus kalian. Kemarin ada informasi anak-anak main HP meledak. Kenapa? Karena banyak nonton game sampai panas, lepas kontrol. Posisi dalam colokan, meninggal. Tadi itu saya dapatkan langsung dari kepolisian. Jadi jangan dilakukan itu. Yang pertama, itu HP. Tadi saya dengar dananya diisi Al-Quran 30 juz pun ada. Diisi dengan kitab Fathul Bari juga ada. Jadi kalau kalian salah menggunakan HP, saya kemarin keluarin 2 orang di Polres. Kasusnya karena HP kan. Jadi berteman dengan HP, berkumpul di gor di bawah bukti. Mereka berkumpul anak-anak SMA kelas 1. Dia ada yang bawa tembakau gorila dari WA HP itu. Berkumpul ketangkap. Bapak Rajin Alhamdulillah 3 anak ini fotonya saya simpan. Saya bilang sama Pak Gideon, Pak Kapolres. Saya ketemu langsung di situ ada Pak Horizon. Satu ruangan saya ngobrol. Ada anak yang sekolah kelas 1 SMA, mama kelas 3 SMA ujian. Bisa nggak dibantu? Oh, siapa? Anaknya mana? Saya diantar ke Kasat Narkoba. Nah, sekarang waktu itu masih transisi, belum ada pejabatnya. Beliau udah dipindahin tapi belum dapat. Ya akan dipanggil langsung dulu anggota. Jadi bukan AKBP lagi waktu itu, masih ngomong. Alhamdulillah sekarang sudah ada penggantinya. Nah, ini dibebaskan. Saya pesan HP yang kalian miliki bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau salah bergaul, saya sudah pesan mereka, bapak-bapak namanya. Kalau nangis kayak apa, saya keluarkan. Karena saya melihat dia kondisi sekolah. Jadi Pak Kapolres, Pak Gideon pun lihat kondisi sekolah. Kalau di sekolah enggak saya keluarkan. Kalau anak-anak yang bergaul nggak benar, Pak Haji, udah bodoh amat. Dan ini warga satu, warga Jayapura, 2 warga Jayapura, yang 1 serta Jaya. Karena alhamdulillah saya keluarga. Saya tinggal bawa tanda tangan doang sama Kapolres. Alhamdulillah, cuma jangan sampai anak dia, saya nggak mau tahu, anak dia kalau ada terjangkit yang pertama SMA ya, bergaul nggak benar, saya pesan sama Pak Ustaz Sopan, biarin aja, jangan dibantu. Jangan dibantu, biar takut. Kalau terpaksa, insya Allah saya bisa, cuma jangan sering, kalau seringan begitu. Jadi pesan punya HP, jadikan HP yang bermanfaat buat kalian, menambah wawasan ilmu, menambah bersilaturahim. Boleh jadikan hal itu. Tapi kalau enggak, saya mohon ketika masuk ke dalam pendidikan disita saja. Karena anak saya di pesantren Darul Ikhlas bawa pecahin langsung. Mohon maaf, di Darul Ikhlas anak saya pesantren di sana bawa HP jadul harga 350.000. Memang peraturannya nggak boleh. Begitu di kamar lagi main game jam 12 malam, anak saya bawa. Saya juga nggak tahu anak saya bawa. WA saya jam 12 malam. Oke, gimana nih anak bawa HP? Begitu dipoto HP jadi. HP 3.000, tapi perusak. Terserah Pak Ustadz udah banyak. Langsung ambil palu pecahin depannya. Saya setuju. Kenapa? Akan rusak. Padahal udah hafal 15 juz gara-gara main game, 15 juz hancur. Dan saya sepakat. Alhamdulillah sampai lulus kemarin mendapatkan piagam dan insya Allah mohon doanya anak saya yang keempat ini bisa berangkat ke Kairo. Insya Allah itu dari generasi berikutnya. Pesan saya punya HP, kalau dalam pendidikan ada bawa HP, mohon maaf Pak Ustaz, karena kalau dibiarkan berbahaya. Walaupun hafal 10 juz akan hancur. Mereka hafal Fathul Bari akan hancur. Kenapa? Yang dia nonton hancur. Kenapa? Ya tabrak. Jadi itu tadi nonton. Nah ini salah satu yang merusak Bapak sekalian. Jadi insya Allah itu menjadi
semangat buat kalian. Tadi saya pada Ramil, kalian harus jadi orang lebih baik dari kita ini. Insya Allah kalian bisa lebih baik, karena targetnya adalah kalian orang yang betul-betul sesuai dengan kaidah hukum Islam dan kaidah hukum negara. Kalau dua-duanya ini sinergi, insya Allah negara akan menjadi negara Batatul Thayyibah. Selanjutnya saya ingin ada sedikit yang titipan dari jamaah nama angko 1. Ayah isinya tenang aja. Saya ingin 1 datang kemari. Ya, tadi saya membaca salah satu ayat pembukaan. Surat apa, ayat berapa? Tadi pembukaan dong. Makanya kalau yang nggak dengerin, nggak perhatiin pasti nggak hafal. Ketika pembukaan salah satu firman Allah saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunjuk tangan. Nanti ya. Hah? Ayat? Salah. Ya, ada. Ini ayat gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lihat tahu Ibu? Ayo, Dek. Surat itu yang dibaca tadi, surat yang saya baca itu terakhir itu. Dari punya ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu betul. Saya tanyakan yang pembukaan tadi. Enggak ada tahu? Ibu enggak apa-apa, Ibu. Ada tahu? Enggak ada. Saya ganti nih. Ya, antum enggak apa-apa. Surat Al-Imran Ayat 2. ya. Biar semangat. Nanti malam semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngasih kuis yang bisa langsung maju ke depan. Dalam surah Ar-Rahman ada berapa ayat? Di situ ada lafal fabi ayyi ala rabbikuma tughadiban. Itu disebutkan berapa kali dalam surah tersebut? Yang bisa angkat tangan langsung maju. Saya ulang lagi. Selain gurunya, surat Ar-Rahman ada berapa surat? Ayo. Hah? Salah. Surat Ar-Rahman itu terdiri dari berapa ayat? Terus di dalam ayat tersebut ada lafal fabi ayal rabbikuma tughadiban, itu disebutkan berapa kali? Punya HP berarti ketahuan HP-nya nggak pernah diisi Quran. Ayo. Angkat tangan berdiri. Ini maju. Berdiri. Ada berapa surat? Ada berapa itu? Berapa ayat? Betul. Betul, di surat Ar-Rahman itu ada 78 ayat dan disebutkan berkali-kali selama 31 kali. Wabi ayyi ala rabbikuma tughadiban. Maka nikmatnya mana yang kamu dustakan? Nah, itu berarti aspirasi bahwa kita ini sudah banyak berlimpah rezeki, sudah berkali. Semoga ini memberkati. Oh, akan karena kita sudah
Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kasih kesuksesan. Jadi dengan mayor nanti. Kalau mayor lebih minimal jadi kasih beliau. Amin. Beda mayor itu kasih di kasih. Mungkin Pak Haji Sobirin betul Pak Haji, silakan satu aja satu udah semangat Pak Haji. Ayo monggo. Anak-anak ini perlu bimbingan para sesepuh dan bini sepuh ini. Subhanallah. Pak RW dan Pak RW. Ya, Pak Kiai, pertanyaan kuisnya sulit. Sulit, artinya kalau sangat sulit jadi sulit. Karena malam ini ada dua tema pokok yang kita kedepankan. Satu akhlakul karimah, jadi muslim sejati. Yang kedua ukhuwatun minal iman. Jadi pertanyaan saya sederhana. Lurah kita namanya Lurah Dedek Sulaiman. Pertanyaannya adalah siapa nama ibunya? Pak RW bener nggak? Bener. 100. Kenapa pertanyaan saya tertarik dengan itu? Karena Rasul sempat ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan di dunia ini? Jawab Rasul, ummuka, 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 tumma abuka. 3 kali Pak Rasul sebut ibu. Saya bisa berdiri di tempat ini karena ibu. Pak Dede jadi lurah, saya yakin karena doa ibu. Pak Kiai juga sama jadi tokoh masyarakat di wilayah kita karena beliau birrul walidain luar biasa. Jadi ingat, ibu itu kunci kesuksesan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Nah, satu lagi saya panggil nih Bapak di sini. Ada polisi tampil di sini. Sini. Satu lagi nih. Pokoknya memberi kuis apa aja yang paling penting bisa menyemangatkan anak-anak kita ini dari generasi yang akan datang dari bentar. Apa pertanyaan lagi? Apa aja? Masih terus ke anak-anak gitu, silakan. Tadi semua yang dipertanyakan adalah pelajaran-pelajaran santri. Sekarang saya mau bertanya, ini jujur, tujuannya untuk perbaikan. Saya mau menanyakan siapa yang pernah pegang atau menelan obat yang biasa disebut mado. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Untuk perbaikan kita semua. Semua yang diajarkan santri adalah baik. Tulisan banyak mengatakan yang baik juga. Ayo. Saya yakin waktu saya penyuluhan kemarin di sini ada yang mengenal mado. Ayo.
Ayo, siapa yang mengenal madol? Ya, tangan. Ayo, kemarin ada kok saya keluar kemarin belum lama, belum sebulan kali ya keluar kemarin di sini. Ayo. Madol itu kepanjangan dari tramadol, tapi anak-anak menyebutnya madol. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ya kalau ada anak-anak bisik-bisik tentang madol, itulah adalah obat narkobanya anak-anak. Narkoba anak-anak ini harganya 3 butir 10.000. Tapi akibatnya luar biasa. Supaya berani membacok orang, berani tawuran. Makanya kalau ada yang mengenal madol, dapat hadiah. Coba maju. Saya yakin ada. Kemarin saya tayangkan video. Ada yang mengenal video itu. Ayo, yang kemarin yang mengenal video itu siapa? Ya, silakan maju ke sini, kalau usah malu-malu. Ini kita bukan mempermalukan, tapi untuk perbaikan kita semua. Ya. Kemarin saya tayangkan video anak-anak yang lagi apa nama itu? Celurit. Wah, celuritnya hebat sekali. Tajam. Ternyata anak pulau kampung bisa menghubungi, ada yang mengenal. Ayo kemarin siapa yang kenal dengan yang ada di video? Boleh. Kamu kenal aja, nggak apa-apa. Ayo. Ya. Masa nggak ada yang kenal madol? Nggak mungkin. Saya yakin Pak Ustadz, mungkin pendidik yang ada di sini, Pak Ketua Yayasan, ya sekali-sekali kalau ada tingkah laku anak-anak, nah, ya. Yang mengenal, kalau melihat tingkah laku anak-anak yang tadinya baik, sekarang berbeda, ya mungkin pengawasan khusus, karena selama ini kenakalan remaja sangat memprihatinkan, tawuran di mana-mana. Yaitu supaya dia berani tawuran, dia memakai obat yang namanya madol. Harganya 3 butir 10.000. Pusatnya penjualannya, coba kita sebut, coba kita etis ya. Pusatnya ada di Cikarang, hampir seluruh Jawa Barat disuplai oleh pengedar-pengedar dari Cikarang. Nah, karena itu ya silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak remaja, kalau sudah berbeda, saya siap dipanggil. Kalau ada anak-anak kok perilakunya berbeda dari biasanya, dia selalu mengatakan saya sholat maghrib. Nah, ternyata tidak nyampe. Saya mau belajar dengan teman, tidak nyampe. Dia ada di tongkrongan rumah kosong, kontrakan kosong. Ini saya lagi awasi. Nah, di sana dia ngumpul, minum-minum, mengelus-ngelus celurit. Nah, mohon bapak-bapak, ibu, para pendidik, ketua yayasan, Pak Ustadz, disisipkan kalau mengajar pada anak-anak, walaupun ini pelajaran agama, tapi di luar itu mungkin tidak ada kurikulumnya di pelajaran sekolah maupun agama. Ya, sekarang nggak ada yang jawab. Siapa yang tahu sila keempat? Nah, ada terlalu banyak. Yang mana duluan tadi? Ini sini. Ini. Nah, silakan sini.
kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Mohon maaf agak panjang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Tinggal satu lagi, ya, tinggal saya ya. Satu lagi, ya. Bismillah, insyaallah jadi manfaat buat kita semua, khususnya anak-anak yatim. Saya ingin tahu sekarang ini ada di Muharram. Siapa yang tahu sebelum bulan Muharram bulan apa? Mana nih? Bener deh. Ya. Indonesia. Silakan maju. Karena kadang-kadang kita tahu bulan Masehi, tapi bulan Hijri ya, banyak nggak tahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada semua dihafal ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir, saya berharap kepada semua jajaran terkait, terutama pengurus Kemaisan Amanah. Tadi pesan daripada Pemadisun dari Babinkas wilayah Rawalintang, banyak pesan-pesan narkoba. Kebetulan salah satu kajian saya beberapa masjid adalah kajiannya amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya kalau presentasi itu banyak sekali data-data terkait kami sampaikan oleh beliau. Bahkan tolong dengerin, adik-adik, tolong dengerin dengan baik. Jangan sekali-kali bermain narkoba apapun. Bahkan tadi sore saya alhamdulillah kedatangan salah satu tamu, anak laki-laki baru umur 18 tahun. Kira-kira SMA kelas berapa? Kelas 3. Rupanya kedatangan ibu bersama bapaknya. Mereka, mohon maaf bisa sampaikan saja, buat ibu ya, Bu ya. Kalau bahasa orang Jawa LKMD, hafal ya? LKMD hafal ya? Yang bener nih. LKMD apa ngerti loh? Kalau bahasa Jawa ini mohon maaf nih, lamaran kirim tentang bisik. Ngerti Pak? Iya, ini bahasanya agak sedikit sensi, tapi makanya saya sampaikan. Saya tanya, anak laki saya tanya, kenapa terjadi? Padahal saya bukan polisi, tapi datang ke rumah saya bentak. Kenapa terjadi? Minum Pak. Nah, minum apa? Aku. Tahu apa? Jadi pesan umpamanya tadi betul. Kalau di sini ada orang jual jamu, saya kalau di Cikarang Pusat, mohon maaf, habis operasi. Saya selalu langsung WA teman-teman. Tolong ke jamu yang ada di sini dicek jual mirasnya. Karena banyak anak-anak muda yang SMA kelas 3, kelas 2 itu belinya langsung ditumpahin di plastik, di tank. Ngumpul di mana? Ada perempuan sana, cowoknya 3. Dia kan gimana jadi? Rasulullah SAW berikan pesan kepada kita. Ketika kita ada seorang laki-laki ditawari pisau, nggak mau. Tawari nggak mau. Tapi begitu dikasih minuman, dia mau. Ya, hadisnya Sahih Muslim. Begitu tawari minuman mau. Nyatanya minuman itu semuanya jadi guru, berkuasa, semuanya kena, hartanya diambil. Jadi minuman itu menghancurkan otak kalian. Jadi pada adik-adik terutama yang sekarang ini yang masih generasi terus, kalau kalian menjadi tentara, kalian ini jadi polisi, hindari perbuatan itu. Bastani buang jauh-jauh, tinggalkan jauh-jauh. Karena itu rizzumin amal setan, itu adalah perbuatan setan menghancurkan karakter kalian. Sehingga pesan-pesan tadi, alhamdulillah di sini ada Pak Yai Subirin, ada Pak Ramil, ada Pak Bukan Dinas,
Insya semuanya ada. Insya Allah kalian ke depan menjadi generasi yang sesuai dengan tema yang ada. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi kalian bangkit harus kuat, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah serta dilarang oleh negara. Kalau ini kalian lakukan dengan baik, hindari dengan baik, bukan yang sesuai dengan yang ada, insya Allah Pancasila yang menjadi barometer kita. Yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Bicara ketuhanan di sini adalah kalian sebagai muslim, tidak muslim yang kafir. Bicara kedua, keadaan sosial bagi seluruh. Jadi kalau kalian berbuat sesuatu, berpikirlah jernih dan adil. Kalau kalian bisa berbuat adil, maka dimotori dengan akhlak yang baik, maka adil yang beradab, adil yang sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga apa? Persatuan. Inilah yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi adalah bukul bahasa minat iman. Jadi ukhuwah Islam yang kita dapatkan, ukhuwah dunia, tapi ini insya Allah jika diperbaiki harus dikatakan menjadi generasi yang siap bangkit lebih kuat. Kalau kita jabarkan dengan perbutir Pancasila panjang, kita singkat saja namun bisa diterima dengan baik. Yang keempat apa? Tadi apa? Tadi sih pengen tahu yang siapa apa itu? Yang keempat apa tadi? Pancasila keempat apa? Apa? Yang belakangnya deh? Ente ya. Sila keempat tadi apa? Harus apa? Masih kalah sama yang kecil. Harus apa? Dan di sini pun kerakyatan, ya, yang dipimpin oleh hikmat. Kita mempunyai anggota dewan, ya, bermusyawarah di sana untuk apa? Supaya dapat kebijaksanaan. Intinya adalah maslahat masyarakat Indonesia. Yang insya Allah dengan cara bermusyawarah, dengan cara bijaksana, insya Allah apapun yang sulit bisa kita lewati. Karena ini kan sedang terdapat kesulitan yaitu pandemi dan bukan anggaran yang besar. Insya Allah kita bisa kita bisa menjaga progres dengan baik, kita melakukan hal-hal yang manfaat menjadi barometer Indonesia ke depan, menjadi Indonesia yang baladatul thayyibatul baru. Yang terakhir ada yang apa yang pojok? Yang terakhir pada saat terakhir apa? Oh, yang pegang pincing itu. Ya, apa? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi Indonesia ini tadi sampaikan Pak Kiai ada 6 agama, ada 600 sekian bahasa, ada 700 sekian suku, dan ini bisa disatukan karena apa? Karena adanya Pancasila, kebinekaan yang ada menjadi kekuatan kita. Namun saya pesan, kalau ini disinergikan sebagai seorang muslim yang baik, insya Allah sesuai dengan pesan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian betul-betul ya masuk ke dalam Islam dengan kafah, tidak ikutin ajakan-ajakan setan, maka insya Allah Indonesia akan menjadi makmur. Kalau kalian beragama Islam betul-betul masuk dalam Islam dengan baik, karena Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Karena Islam adalah yang membawa keberkahan bagi negeri ini. Tentunya ada satu pesan lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti ajakan-ajakan setan. Salah satu ciri ajakan setan adalah senang berbuat maksiat. Tadi sampaikan oleh Bapak Kapitnas, senang narkoba. Kita kenal namanya magodon, kita kenal namanya ini, miras. Itu termasuk perbuatan setan. Kalau kalian ikuti, maka terjerumuslah kalian. Kemudian pertengkaran, tawuran, itu juga sama terputus setan. Jadi ajaran-ajaran setan. Jangan diikuti. Sehingga insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ya, jam 10 kurang 5 menit. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi salah satu barometer khususnya di Kabupaten Bekasi. Kalian akan menjadi generasi yang akan datang, generasi yang cinta Islam dan cinta yang baik. Itu pesan saya. Insya
Allah boleh lebih cepat, makin lebih kuat, karena didukung oleh kalian dengan ikutin aturan. Saya ingin sampaikan, tentunya ada salah dan hilaf, kami mohon itu maaf. Tentunya bahasa yang saya sampaikan adalah bahasa yang insya Allah menjadi jembatan kalian di generasi yang baik. Jadi insya Allah kalau ada kata-kata yang salah dan saya sendiri kami mohon maaf seluas-luasnya. Para sesepuh dan bini sepuh, kalau ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, saya hanya menyampaikan dakwah saja yang tujuannya adalah mengajak kepada kebaikan. Semoga ada manfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double ini. Maksudnya ini. Masya Allah. Buat saya semua dong dia. Buat saya semua. Bapak Ibu serta anakku yang saya cintai, kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkura tulisannya juga baca Mangkura ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah dan anak-anakku sekalian rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, kita sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amanah daripada keluarga besar almarhum dan almarhumah, yaitu donatur dari Yayasan Dia. Yang pertama mohon dibacakan suratul Fatihah. Semoga orang tua kami, sahabat-sahabat kami, serta keluarga kami yang lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diterima amal ibadahnya, iman dan Islamnya, dan insya Allah di akhirat, terutama di alam kubur, dilapangkan kuburnya dan bersama orang soleh. Ala hadinya sholat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa walidayhi wa khususan almarhum Hanafi bin Bulan, almarhum Bapak Didi bin Bulan, almarhum Bapak Sobari bin Bulan, almarhum Bapak Sobandi bin Bulan, almarhum Bapak Sumarti bin Bulan, almarhumah Juhro bin Bulan, almarhumah Radiah bin Bulan, almarhum Kulsum bin Putih Bulan, almarhum Kartaya bin Bulan, summa ila ruhi almarhum Adnan Rapasa bin Sudarwin, summa ila ruhi almarhum Bapak Alfian bin Mangkuten Teyono, beserta khususon almarhumah Ismi Ibu Rai Sukanti bin Mamun Hardo. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'bana. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'banu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'banu. Baikul al-jannah al-fatihah. Semoga syafaat Allah dan Allah mengangkat penyakitnya dan sembuh, tidak ada kurang apapun dan seperti sedia kala, khususnya untuk keluarga Bapak Ibu Runi. Kemudian yang kedua untuk Kak Sekar Kinanti binti Kutandi, mohon didoakan dengan suratul Fatihah. Insya Allah di tahun 2003 beliau akan menuju pelaminan atau pernikahan.
keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan serta panjang umur yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya adalah akikah untuk Ananda Muhammad Adnan Propasa bin Bulan. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang cita-cita menikah Allah kabulkan hajatnya, dan yang akikah Allah terima sunnahnya. Insya Allah tiga-tiganya senantiasa dirahmati, diberkahi, serta senantiasa diiringi dengan segala kalimat-kalimat thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirin hadirin saleh, khususan Ustaz khususan Agisna, khususan Ahmadin, walaupun salihin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tubayyinuna biha sarghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim umurana wa sallim diyarana wa sallim auladana wa sallim amwalana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Aghithna ya Allah barakah salama karama wal mahabbah. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada kesempatan yang baik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni pun segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihilah kedua orang tua kami seperti mengasihi ketika kami di waktu kecil. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada kesempatan yang baik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa seluruh pahlawan kami yang istiqomah di jalan-Mu. Berikan petunjuk kepada para pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang faqona. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada kesempatan ini kami mohon padamu, berikan kesuksesan kepada saudara-saudara kami, para donatur-donatur kami, pada sahabat-sahabat kami, juga para anak-anak kami yang senantiasa di jalan-Mu ya Allah. Jadikan generasi yang islami, generasi yang sehat walafiat, taat pada agama, taat pada negara. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
lainnya. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami mohon pertolongan, perlindungan, keselamatan serta dijauhkan dari segala bentuk hal yang merusak. Lindungi dari segala bala dan bencana, lindungi dari segala bentuk hal yang akan menghancurkan generasi bangsa yang kami cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar syafaqa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Walladheena an'amta 'alaihim أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يعني